Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas software Defen Radio tentang monitoring spektrum frekuensi. Di kelompok satu ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada FF Tamar Tanta Ginting dengan NIM 20101049. Selanjutnya ada saya sendiri, Resa Septiana 20101052 dan teman saya Glenn Jeffrey Simare-Mare dengan NIM 20101054. Next. Nah, di sini kami mengambil lokasi di Jalan Hos Noto Suwiryo, Kruwot, Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Nah, di sini ada soal deteksilah spektrum frekuensi FFT dan waterfall dan catat fix sinyal masing-masing spektrumnya dengan bandwidth dan spektrum dari beberapa sistem komunikasi di bawah ini. Nah, yang pertama ada 5 frekuensi di VB-T2 yang berbeda. Yang kedua ada GSM sesuai wilayah penerima. Yang ketiga ada LTI sesuai wilayah penerima. Yang keempat radio antar penduduk Indonesia atau RAFI. Dan yang terakhir organisasi radio amatir Indonesia atau ORARI. Next. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara atau ruang udara dan antariksa. Nah, untuk pengalokasian spektrum frekuensi radio di Indonesia mengacu pada alokasi frekuensi radio internasional untuk region 3 atau wilayah 3. Nah, sesuai dengan peraturan radio yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau ITU dengan Himpunan Telekomunikasi Internasional. Nah, untuk penempatan jalur atau spektrum frekuensi radio yang menentukan kegunaannya ini bertujuan untuk next menghindari terjadinya gangguan atau interface dan untuk menetapkan protokol demi keserasian antar pemancar dan penerima. Nah, di sini kami menggunakan GNU Radio, yang di mana GNU Radio adalah sebuah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka yang menyediakan teknik pemrosesan sinyal untuk mengimplementasikan software radio. Nah, perangkat lunak ini dapat menggunakan perangkat keras radio atau frekuensi yang murah dari hasil simulasi. Perangkat lunak ini umum digunakan untuk mempelajari, membuat, hingga menerapkan software defined radio dalam lingkup akademis maupun bisnis. Next. Nah, selanjutnya ada digital video broadcasting atau second generation terrestrial atau DVB-T T2 adalah teknologi standar penyiaran televisi digital terestrial yang merupakan pengembangan dari standar DVB-T2 menggunakan modulasi yang lebih canggih dan efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi. Nah, ini memungkinkan penyiaran lebih banyak saluran televisi dalam jumlah frekuensi yang sama. Atau dengan kata lain, DVB-T2 ini dapat mengirimkan lebih banyak konten televisi dalam spektrum frekuensi yang terbatas. Nah, DVB-T2 ini mendukung komprehensi video lebih efisien dibandingkan dengan DVB-T. Hal ini memungkinkan penyiaran gambar dan video dengan kualitas yang lebih baik, termasuk resolusi tinggi dan bahkan ultra atau 4K. Nah, untuk DVB T2 ini juga mendukung format gambar terbaru seperti High Dynamic Range yang memberikan tingkat kecerahan atau kontras dan warna yang lebih baik. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu ada GSM, di mana GSM merupakan singkatan dari Global System for Mobile Communication. Jaringan GSM bisa diartikan sebagai sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai ke tujuan. GSM pun kemudian dijadikan sistem standar yang digunakan oleh sebagian besar jaringan telepon di seluruh dunia. Sistem yang menggunakan jaringan seluler berbasis di sekitar stasiun siaran atau teknologi satelit
yang terhubung ke sinyal dari orbit bisa menjadi bagian dari jaringan sistem. Telepon yang menggunakan jaringan jenis ini akan disertai dengan subscriber identity module atau SIM card, sedangkan pada CDMA atau Code Division Multiple Access tidak tidak. Jaringan GSM memiliki fungsi utama yang salah satunya untuk memberikan fasilitas akses yang lebih mudah pada platform seluler dan satelit di seluruh jalur internasional menggunakan teknologi digital, baik melalui saluran suara ataupun saluran data dalam sistem. Saluran ini beroperasi pada jaringan generasi kedua atau 2G, tapi sudah banyak yang menggunakan jaringan generasi ketiga atau 3G, atau yang lebih tinggi untuk menawarkan layanan yang memuaskan kepada pengguna. Dengan teknologi ini, pengguna pun bisa melakukan pertukaran informasi data berkecepatan tinggi melalui satelit dan menara seluler di seluruh jaringan dan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada LTE atau Long Term Evolution, yang dimana adalah teknologi jaringan seluler nirkabel yang dirancang untuk memberikan koneksi data berkecepatan tinggi dan kinerja yang lebih baik daripada teknologi sebelumnya. LTE adalah standar jaringan seluler yang menggunakan teknologi akses radio atau OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, yang membagi saluran radio menjadi sub-blok frekuensi yang lebih kecil. Teknologi ini memungkinkan banyak pengguna untuk menggunakan frekuensi yang sama secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. LTE dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang tinggi, latensi yang rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan teknologi jarak seluler lainnya. Fungsi utama LTE adalah memberikan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan memiliki kualitas layanan yang lebih baik dari jaringan seluler. Kemudian yang selanjutnya itu ada RAPI, di mana RAPI ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1970 dan secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan radio amatir di Indonesia. RAPI memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan radio amatir, menyediakan fasilitas pelatihan, serta mempromosikan dan menjaga etika komunikasi radio amatir di Indonesia. RAPI berperan dalam mengembangkan komunitas radio amatir di Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis pada para radio amatir, serta menjaga keberlangsungan dan integritas komunikasi radio amatir di negara ini. Kemudian selanjutnya ada ORARI, di mana kepanjangannya adalah Organisasi Radio Amatir Indonesia, yaitu sebuah organisasi non-profit yang mewadahi dan mengkoordinasikan kegiatan radio amatir di Indonesia. ORARI didirikan pada tanggal 28 September 1968 dan secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan radio amatir di Indonesia. ORARI memiliki peran penting dalam pengembangan dan regulasi komunikasi radio amatir serta mendorong pertukaran informasi dan pengalaman antar anggotanya. ORARI berfungsi sebagai pengatur dan koordinator kegiatan radio amatir Indonesia. Organisasi ini berperan dalam penerbitan lisensi, pengaturan frekuensi radio amatir, dan menjaga agar penggunaan frekuensi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. ORARI menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi bagi radio amatir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis serta dalam pengoperasian peralatan radio amatir, etika komunikasi, dan kegiatan darurat dan penyelamatan. ORARI menyelenggarakan kontes dan acara yang melibatkan radio amatir. Acara yang seperti kontes pemancar jarak jauh, pameran radio amatir, dan pertemuan komunitas bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan jejaring antar radio amatir Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kami menggunakan software GNU Radio. Lalu pada tabel pertama itu kami mengecek dengan frekuensi 498 MHz dan dengan bandwidth 8 MHz. Dan mendapatkan sinyal eh, X-nya itu min 0,021 MHz dan Y-nya itu minus 29,56 dB. Ini apanya hasilnya yang kami dapat pada percobaan pertama. Oke, baru kami
Pada percobaan kedua menggunakan frekuensi 530 MHz dengan bandwidth 8 MHz dan mendapatkan hasil X itu 0,0000 MHz dengan Y minus 30,11 dB. Di percobaan ketiga kami menggunakan 546 MHz dengan bandwidth 8 MHz dan mendapatkan X itu 0,000 MHz dengan Y minus 8,46 dB. Pada percobaan keempat itu menggunakan frekuensi 594 MHz dengan bandwidth 8 MHz dan mendapatkan sinyal X itu 0,011 MHz dengan Y minus 29,01 dB. Pada percobaan kelima itu menggunakan frekuensi 642 MHz dengan bandwidth 8 MHz dan mendapatkan sinyal X itu 0,011 MHz serta Y minus 27,91 dB. Dan sistem komunikasi yang dicek kedua itu GSM dengan frekuensinya 460,4 MHz dengan bandwidth 200 kHz dan mendapat sinyal X itu 0,000 MHz serta Y minus 34,51 dB. Baru percobaan GSM kedua itu dengan frekuensi 488,8 MHz dengan bandwidth 200 kHz dan mendapatkan sinyal X itu 0,021 MHz serta Y minus 31,76 dB. Baru komunikasi ketiga itu LTE dengan frekuensinya yang pertama itu 760 MHz dengan bandwidth 20 MHz dan mendapatkan sinyal itu yang sinyal X 0,011 MHz dan Y-nya itu minus 29,01 dB. Baru LTE kedua itu dengan frekuensi 765 MHz dengan bandwidth 20 MHz mendapatkan nilai X sinyalnya itu 0,000 MHz dan Y itu minus 26,81 dB. Dan percobaan keempat itu menggunakan sinyal rapi dengan frekuensi komunikasi rapi dengan frekuensi 270 MHz dan bandwidth 25 kHz dan mendapatkan sinyal X itu 0,021 MHz serta Y itu minus 31,76 dB. Percobaan terakhir itu komunikasi kelima itu orari dengan frekuensi 146,68 MHz dan bandwidth 2,7 kHz dan mendapatkan sinyal X itu 0,021 MHz dan Y itu minus 31,76. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih.